Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, hari ini kita kembali dengan Setetes Embun, di mana program ini memberikan satu nilai-nilai tertentu dalam kehidupan, memberikan pencerahan meskipun hanya setetes, tapi memberikan nilai-nilai dalam arti kehidupan kita di setiap hari. Tema kali ini mengangkat sebuah nilai yang sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita, yaitu bagaimana kita berperilaku, berbahasa, berbudaya, yang orang banyak menyebut menjadi sebuah tradisi. Ketika bicara tradisi, bagaimana Islam ketika dia ada di dalam kelompok besar yang berbeda ini, Nusantara ini luas, bahasanya berbagai macam, sukunya juga berbagai macam, sehingga dia tumbuh bersama dan berkembang di nilai-nilai kehidupan masyarakat yang seperti ini. Tema kali ini kita membahas penerimaan terhadap tradisi, dan telah hadir bersama saya Kiai Haji Badrut Tamam MHI sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini kita ketemu lagi nih. Pokok tema pembahasan kita hari ini nih lebih kepada nilai-nilai culture ini, Ustaz. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Seperti yang saya gambarkan di awal tadi, Ustaz, bahwa dinamika kehidupan berbangsa dan berbudaya di masyarakat kita di Indonesia ini khususnya ini begitu banyak sekali. Dan Jember ini pun kalau kita mau melihat akar budayanya ada yang kesukuannya Madura, Jawa, dan suku-suku lainnya juga bercampur di sini, Ustaz. Betul, betul. Nah, dalam tema kita kali ini penerimaan terhadap tradisi ini, bagaimana Islam melihat seperti ini, Ustaz? Ya. Monggo kami diberi pencerahan mengenai ini. Saya persilahkan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa Jember 1 TV yang berbahagia, kali ini saya akan menyampaikan tema yang sudah ditetapkan, yaitu tentang penerimaan terhadap sebuah tradisi. Sebelum saya menyampaikan materi ini, saya akan bercerita singkat tentang sebuah pengalaman. Suatu ketika saya belanja membeli obat ya di sebuah toko obat, katakan saja apotik begitu, sambil menunggu racikan yang sedang dikerjakan oleh petugas. Di situ ada 2 orang petugas apotik yang sedang berbicara ya. Mereka membicarakan bahwa ada acara walimah, ada acara resepsi pernikahan yang diguyur hujan itu karena manten perempuannya itu mandi ya. Ada sebuah keyakinan bahwa kalau musim hujan maka manten perempuan itu dilarang mandi hingga selesai acara, betul-betul selesai baru boleh mandi. Dan petugas ini berbicara, menyampaikan bahwa ada ajaran-ajaran agama Islam, agama kita katanya, perempuan itu dilarang mandi hingga acara benar-benar selesai. Entah bagaimana dengan ajaran agama lain. Nah, saya dari apa yang saya dengar dari percakapan mereka, saya dapat menyimpulkan bahwa orang yang berbicara ini tidak bisa membedakan apa itu tradisi, apa itu budaya, apa itu keyakinan lokal, apa itu ajaran agama Islam. Ya, sehingga mereka mencampur adukan bahwa apa yang terjadi, yang menjadi keyakinan masyarakat itu adalah semuanya ajaran agama Islam. Kembali kepada masalah tradisi tadi, bahwa di dalam ajaran agama Islam tradisi itu begitu banyak ya, tradisi itu begitu banyak dan bahkan menjadi bagian dari ajaran agama Islam ya. Kaum jahiliyah, kaum sebelum Rasulullah ada di situ mengajarkan ajaran agama Islam. Rasulullah lahir di kota Mekah, mengajarkan agama Islam. Beliau lahir dan mengajarkan agama Islam tidak berdiri di atas ruang hampa.
Akan tetapi kaum jahiliyah pada saat itu sudah mengenal peradaban, sudah memiliki bahasa, sudah memiliki tradisi, sudah memiliki keyakinan, budaya, bahkan sudah memiliki agama sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Nah, yang perlu kita bahas adalah bagaimana Rasulullah menyikapi tradisi, budaya, bahasa, agama yang terjadi pada saat itu. Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghabisi seluruh tradisi yang ada, tebang akar begitu, ataukah memilah-milih dan lain sebagainya? Inilah yang perlu kita bahas dalam kesempatan kali ini. Ya. Sebenarnya masyarakat jahiliyah pada saat itu adalah bukan masyarakat yang bodoh, ya, bukan masyarakat yang tidak mengerti peradaban. Seperti yang kita tahu, ya, sastra di Jazirah Arab, ya, sebelum Islam lahir sekalipun itu sangat berkembang pesat. Ya. Di sana ada seorang sastrawan namanya Imrul Qais. Ya, Imrul Qais ini seorang sastrawan yang terkenal, dan sastra-sastranya itu sering dikutip oleh ulama-ulama kontemporer dan juga ulama klasik. Ya, banyak, ya, terutama kitab-kitab yang familiar di kalangan pondok pesantren seperti kitab Ibnu Aqil misalnya. Kitab ini sering mengutip sastra yang disampaikan oleh Imrul Qais, padahal ini adalah orang jahiliyah. Kemudian ada lagi seorang sastrawan perempuan namanya Khansah. Dia juga seorang sastrawan yang terkenal, dan sastranya, ya, menjadi bagian dari sastra yang dikutip, ya, oleh para sastrawan yang ada pada zaman sekarang. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya peradaban yang ada pada saat itu adalah peradaban yang sudah maju, peradaban yang sudah bagus, ya, dengan sastra-sastra yang mereka miliki. Saya salah seorang dosen, ya, di Ma'had Ali Sukowono Jember, Pondok Pesantren Nurul Qornain. Saya kebetulan mengempu mata kuliah fikih siasah, dan yang menjadi pegangan pada saat itu adalah kitab Al-Ahkamus Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi. Dalam kitab tersebut banyaknya kutipan-kutipan sastra yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Seperti yang pernah saya temukan bahwa ketika terjadi peperangan di antara mereka, mereka biasa melantunkan puisi terlebih dahulu, melantunkan pantun terlebih dahulu. Bahkan ada orang yang mau meninggal dunia pun, ya, masih sempat, ya, melantunkan pantun, puisi, syair dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya peradaban pada saat itu sudah maju, dan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyikapi masalah ini. Sebenarnya ada beberapa tradisi yang terjadi pada masa jahiliyah, dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilestarikan. Ada yang dibabat habis, memang ada. Namun walaupun Rasulullah membabas habis tradisi yang terjadi pada masa jahiliyah pada saat itu, ini dengan melalui beberapa tahapan. Misalnya saya contohkan, pada masa jahiliyah itu ada kegemaran mereka meminum minuman keras, khamr istilahnya, ya, namanya khamr. Dan minum khamr adalah sebuah kebanggaan. Orang kesatria, orang jantan itu adalah minum minuman keras, minum khamr, ya. Dan juga berjudi. Ya, para pembesar Quraisy itu biasa mereka melakukan perjudian, terutama pada kesempatan-kesempatan, momen-momen tertentu. Nah, ini bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghabisi tradisi khamr, minum khamr yang dilakukan oleh mereka pembesar Quraisy. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, sebelum beliau masuk agama Islam, beliau adalah pecandu khamr yang paling ulum. Ya, beliau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Kemudian khamr ini secara bertahap, ya, dihabisi oleh Rasulullah. Tidak langsung haram kau khamr, tidak. Jahat kau khamr, tidak, ya. Seperti misalnya sekarang ada tradisi orang, ya, ini wayang ini tidak cocok agama Islam, bersihkan, musnahkan, bakar. Tidak seperti itu. Ya, Rasulullah bagaimana menghabisi kebiasaan masyarakat minum khamr, ya, sebagai simbol kejahatan dan lain sebagainya, dengan cara bertahap. Ya, sangat arif dan bijaksana sekali, dengan tepat sasaran cara berdakwahnya. Pertama kali turunlah ayatnya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhum akbaru min naf'ihima. Ya Muhammad, wahai Muhammad, akan datang kepadamu orang-orang bertanya tentang masalah khamr dan berjudi. Katakan bahwa di dalam khamr dan judi itu ada dosa yang besar, walaupun di dalamnya ada manfaat bagi manusia. Ya, memang diakui bahwa khamr itu ada manfaatnya, ya, menambah kejantanan, menambah semangat, ya, keberanian, khususnya di medan pertempuran dan sebagainya. Ada manfaatnya, tapi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Manfaatnya itu dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini tahapan yang pertama. Kemudian setelah itu orang-orang mulai berkurang yang minum khamr.
Ya, tapi masih ada, ya. Bahkan ada orang yang masih minum khamr sebelum melaksanakan ibadah sholat. Ya. Akhirnya muncullah ayatnya berikutnya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kau dekati sholat, jangan kau lakukan sholat sementara kamu dalam kondisi mabuk. Semakin sedikit, ya, orang tidak minum khamr. Ya, tentunya dengan perjuangan yang sangat luar biasa bagi mereka yang sudah pecandu, ya, minuman khamr itu. Kemudian yang ketiga, ya, turunlah ayat larangan dengan tegas, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu, ya, bahwa khamr, judi dan lain sebagainya itu termasuk perbuatan setan, dan fajtanibuhu, jauhilah. Nah, kemudian secara totalitas khamr itu menjadi diharamkan. Ya, begitu dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW, ya, terhadap tradisi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dan ini sebagaimana yang dilakukan oleh ini para wali songo yang ada di Nusantara ini, khususnya tanah Jawa, sebuah gagasan, ya, dan dakwah yang cemerlang tanpa meneteskan darah sekalipun, ya, sehingga bagaimana agama Islam itu begitu luas dan diterima oleh orang di Nusantara ini dengan berdakwah, ya, menggunakan wayang, wayang dimodifikasi yang asalnya ceritanya tidak Islami, diceritakanlah cerita-cerita yang bernuansa Islami, ya, bagaimana orang tertarik untuk memeluk agama Islam. Wayangnya tetap, ya, tapi itu dijadikan sarana, wasilah untuk dakwah agama Islam. Gamelan misalkan, memang di Arab tidak ada gamelan itu, ya, tapi ada musik-musik yang mirip dengan gamelan, gendang misalkan. Di Arab menggunakan rebana. Itu sama-sama alat pukul yang terbuat dari kulit, ya. Lalu apa bedanya? Ya. Apakah kemudian gamelan itu dihabisi oleh wali songo? Tidak, ya. Justru itulah dijadikan sarana untuk dakwah agama Islam, dan mereka menerima, ya, menerima. Ini adalah sebuah tindakan dakwah yang sangat cerdasnya. Tidak kemudian diharamkan, disyirikan, tidak, ya. Kegiatan misalnya yang terjadi di masyarakat kita, istilah selamatan, ya, selamatan, kemudian ada bayi yang turun tanah itu, ya, kemudian ada khitanan, kemudian apa 7 bulan itu, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah budaya-budaya tradisi yang dilakukan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita dan dilestarikan sampai sekarang. Hanya saja mungkin dulu diisi dengan hal mungkarat, ya, tapi diganti dengan baca Al-Quran, membaca sholawat, berdoa dan lain sebagainya. Nah, ini bagian dari budaya yang dimodifikasi, ya. Dan Rasulullah SAW juga pernah melakukan modifikasi seperti itu, ya, terhadap beberapa tradisi jahiliyah, dan kemudian diterima, ya, diterima oleh masyarakat secara umum. Di antaranya seperti saya katakan tadi adalah sastra-sastra dan syair. Di antara syair itu ada yang memang memuji Tuhan-Tuhan mereka, ya, tapi oleh Rasulullah SAW yang tidak bertentangan dengan agama Islam itu dibiarkan. Jadi sastra dibiarkan. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa ketika ada acara pernikahan, ya, walimatun tabulah rebana, ya, sebagai bentuk syukur, ya, dan itu menabur rebana itu sudah ada sebelum Rasulullah lahir. Sudah acara pernikahan ditabur rebana sudah ada, hadron itu sudah ada, ya. Kalau di Indonesia bagaimana? Ya, bagi mereka yang tidak mau rebana, ya silahkan dengan menggunakan gamelan, karena gamelan sudah ada sebelum Islam masuk di Indonesia ini. Ya, demikian Mas Joko pengantar lebih dahulu. Baik, ini Ustadz menarik sekali, ya, bicara tradisi menjadi bagian dari perjalanan Islam di Pulau Jawa saja, ya. Sudah sedemikian tadi Ustaz sudah menyinggung. Lantas kalau Islam sendiri memandang sebuah tradisi ini, ya, ini dalam koridor yang seperti apa kira-kira tradisi? Ya, tadi local wisdom, ya, mungkin, ya. Betul. Kemudian tradisi yang dimiliki oleh masyarakat gitu. Ini yang dipandang dalam Islam ini sebenarnya yang seperti apa itu? Ya, begini Mas Joko, sebenarnya di dalam Islam itu ada yang disebut dengan al-urfu. Al-urfu itu tradisi atau al-adatu. Al-adatu itu adalah adat istiadat. Dan Islam itu mengatakan bahwa al-urfu dan al-adatu itu harus dilestarikan.
Ya. Bahkan ada salah satu madhab ya, dalam madhab fikih itu yang mengatakan al-urfu dan al-adat itu menjadi bagian dari standar dalam menetapkan hukum Islam. Ya. Dicontohkan misalnya begini, Islam hanya mengatakan bahwa ketika terjadi akad nikah maka berilah mas kawin. Adapun ukuran mas kawin maka tidak ditentukan oleh agama Islam, terserah urf adat istiadat yang berlaku di daerah itu. Ya, apakah dilarang misalnya dengan seperangkat alat sholat, dengan cincin, dengan gelang kaki? Ya silakan, itu diserahkan pada adat istiadat. Ada budaya tumpengan kita. Jadi kalau bertunangan bagaimana yang laki-laki membawa sebuah bingkisan kepada perempuan sebagai tanda ikatan, seserahan lah ya. Seserahan. Mungkin di dalam Islam tidak pernah diatur itu. Bagaimana apa yang harus dibawa tidak pernah diatur, tapi itu tidak disalahkan. Ya, mengapa? Karena itu adalah budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam ya. Dan bahkan urf itu kebiasaan dan budaya sebuah tempat itu bagian dari penetapan ranah hukum. Misalnya saya contohkan seperti ini. Di dalam fikih itu adalah istilah mahar mithil. Mahar mithil itu adalah mahal standar, mahar atau mas kawin standar yang tidak ditentukan. Misalnya istri mengatakan begini pada suaminya, "Dek, kamu minta mas kawin apa? Terserah kamu sudah, Mas." Nah, maka yang dibayarkan oleh suami kepada istrinya namanya mahar mithil, mahar standar. Standarnya ke siapa? Masyarakat setempat biasanya memberikan mas kawin itu berupa apa? Gitu? Berupa apa? Nah, sudah emas 2 gram ya sudah emas 2 gram. Kalau misalkan berbentuk seperangkat alat sholat ya silahkan itu. Nah, ini distandarkan kepada urf namanya. Demikian. Jadi dalam bahasa kita urf itu adat istiadat itu disebut dengan al-urfu atau al-adatu. Nah, Ustadz, ini menjadi, saya ingin mengaitkan ya, di zaman Rasulullah dan para sahabat atau ulama-ulama ini ada nggak ya tradisi yang tetap dilestarikan begitu mulai ini? Sebelum Rasulullah dan dilestarikan Rasulullah. Betul. Ada, Mas. Dan ini menyangkanya orang bahwa ini sebenarnya adalah ajaran agama Islam. Tidak, sebenarnya ini adalah tradisi budaya jahiliyah. Saya contohkan misalnya akikoh. Akikoh itu adalah ketika anak lahir, ya, kemudian orang jahil itu menyembelih kambing. Ya, setelah menyembelih kambing, darahnya dilumurkan ke kepala sang anak itu. Ya, ini oleh Rasulullah SAW, tradisi akikoh menyembelih kambing ketika anak lahir sebagai bentuk tasyakuran itu dibiarkan, bahkan dilestarikan oleh Rasulullah. Biarkan itu, ya, karena itu tidak bertentangan. Hanya saja budaya melumuri darah kambing yang dilumurkan ke kepala anak itu diganti dengan kalau di sini, di budaya sini, budaya Jawa itu dengan air kembang. Dengan air kembang. Ada orang mereka digantikan dengan itu ya. Kalau di Arab itu diganti dengan minyak za'faron. Ya, minyak wangi-wangian itu kemudian diusapkan ke kepala sang bayi. Ya, itu penerimaan ya Rasulullah terhadap adat dan istiadat yang sudah berlaku pada zaman jahiliyah, tidak dihabisi itu. Tetap saja biarkan mereka menyembelih kambing sebagai bentuk akikoh, dan ini bukan dimunculkan oleh Rasulullah karena ajaran ini sudah ada sebelum Rasulullah ada di Mekah pada saat itu, dilahirkan di Mekah saat itu. Nah, Ustaz, pandangan Islam sendiri ya, ketika bicara menerima atau menolak tradisi, ini saya mengkaitkannya dengan era kekinian ya. Betul. Seringkali kan menerima dan menolak sesuatu, tadi kalau Ustadz bercerita bahwa zaman sebelum Rasulullah pun ada tradisi yang dilestarikan gitu. Tapi kalau sebegitu mudahnya hari ini ya untuk mengatakan diterima atau ditolaknya sebuah tradisi dalam pandangannya Islam, ini menurut Ustadz sendiri gimana nih? Iya, memang diakui bahwa di masyarakat kita ya Mas ya, ada orang yang begitu mengkultus terhadap adanya tradisi, seakan-akan tradisi itu adalah bagian dari ajaran agama Islam. Dan apabila tidak melakukan tradisi itu bukan hanya salah, tapi berdosa dan berakibat masuk neraka. Ada yang begitu berlebihan menerima dan meyakini adanya sebuah tradisi. Ya, bahkan mereka mengatakan seperti cerita yang saya sampaikan di awal tadi, tradisi itu dikaitkan dengan ajaran agama bahkan dan keyakinan. Ini keliru. Ya, jadi kalau begitu menerima mati-matian terhadap adanya tradisi tanpa memfilter bagaimana tradisi itu ada, maka itu adalah hal yang salah. Demikian pula ketika membabat habis adanya tradisi.
ya tradisi apapun yang tidak sesuai dengan apa yang ada di Arab, tidak pernah ada dalam Arab, kemudian mereka akan anggap ini adalah haram, bahkan mengatakan syirik, ya seperti yang ramai beberapa hari yang lalu, ya mengharamkan adanya wayang, mensyirikkan wayang dan lain sebagainya. Ini adalah tebang akar yang tidak melihat bagaimana tradisi itu terjadi dan bagaimana seharusnya Islam menerima atau menolak terhadap tradisi itu. Dan walaupun andai kata harus menolak, bagaimana cara menolaknya? Nah, kalau begitu garis besar yang bisa kita pegang nih untuk bahwa ini memilah dan memilih sesuatu yang bisa diterima dan bisa berjalan dengan baik, itu yang seperti apa kalau menurut Islam, Ustaz? Batasannya seperti ini. Jadi tradisi yang bisa kita terima adalah tradisi yang tidak menabrak terhadap akidah Islamiyah. Ya, jadi andai kata tradisi itu tidak sampai menyebabkan kita lepas dari agama Islam, ya, melepaskan keislaman kita, ya, khususnya yang berhubungan dengan tauhid akidah, maka tradisi itu bisa diterima. Ada sebuah tradisi keyakinan, ya, di sebuah tempatnya yang tidak perlu saya sebut namanya, bahwa yang bisa menurunkan hujan, yang bisa memberikan rizki itu adalah makhluk tertentu. Nah, tradisi seperti ini maka tidak bisa diterima. Ada sebuah ritual meminta hujan itu tidak dengan cara sholat istisqa, tidak, tapi dengan sebuah kegiatan yang meyakini bahwa yang memberikan adalah bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keyakinan seperti ini harus ditolak. Kemudian yang kedua adalah tidak bertentangan dengan syariat, karena ada beberapa tradisi yang di situ membuang-buang membuang-buang rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala, israf dalam bahasa kita, ya. Bagaimana ada makanan yang dibuang, yang andai kata disedekahkan kan bisa. Misalnya selamatannya tetaplah selamatan, baca yasinnya tetap baca yasin, tapi jangan dibuang, tapi disedekahkan, ya. Dan itu ada yang dilestarikan, ya, ada. Jadi ada sebuah tempat mereka berkumpul meminta hujan, membawa nasi masing-masing, ya. Kemudian setelah selesai doa, mereka makan dan dibagi-bagian yang ada. Awalnya dulu dibuang, makanan itu dibuang ke sebuah sungai yang kering, tapi sekarang tidak dibuang, tapi dimakan bersama-sama yang hadir di tempat ini. Kan bagus, ini tidak bertentangan. Dengan demikian, yang pertama batasannya adalah tidak menyalahi akidah Islamiyah, yang kedua tidak bertentangan dengan syariah. Ada batasan tambahan, yaitu yang paling bagus apabila sampai mendatangkan kemaslahatan, maka itu harus dilestarikan. Harus dilanjutkan budaya seperti itu. Berarti ada juga nih sebenarnya budaya-budaya tradisi di masyarakat ini yang termodifikasi sebenarnya, untuk menguatkan nilai-nilai keislaman dan kemudian juga bersandar lebih dekat kepada Sang Maha Pencipta. Menurut Ustadz sendiri melihat konsep memodifikasi ini ada nilai-nilai tertentu nggak nih dalam? Betul. Ketika kita menemukan sebuah tradisi, ya, dan setelah melihat batasan tadi ternyata tidak sesuai dengan 3 batasan tersebut, maka solusi yang pertama adalah dimodifikasi. Ya, bagaimana ruh tradisi itu tidak hilang, tapi tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Saya melihat dakwah cerdas yang dilakukan oleh para wali songo itu adalah luar biasa, ya, bagaimana mereka sangat kreatif memodifikasi tradisi yang terjadi di masyarakat. Kita akui bahwa masyarakat kita kental dengan istilah selamatan itu, ya, perayaan-perayaan tertentu, dan dimodifikasi dengan ajaran agama Islam, bahkan ditambah dengan pengajian, ya, dan lain sebagainya. Ini sangat luar biasa. Jadi pertama adalah dengan cara memodifikasi. Yang kedua, andai kata tidak bisa dimodifikasi, maka silahkan ditolak, tapi dengan cara yang baik. Kalau di dalam Al-Quran bahkan berdebat pun disuruh dengan cara yang baik, wajadilhum billati ahsan. Apalagi sampai menghabisi sebuah tradisi yang sudah mengakar di masyarakat, maka carilah cara yang baik sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah. Tidak bisa kita dengan cara gagah-gagahan begitu, harap syirik, tidak bisa, ya. Dan itu tidak api, ya, tidak bagus, ya. Kurang elok, elok, ya. Dakwah yang kurang elok sama sekali. Nah, berarti ada benang merah nih, Ustadz, mengenai solusi mungkin barangkali, solusi melihat kondisi tradisi budaya masyarakat ini menjadi penguat dalam mekanisme kita berislam lah istilahnya, dalam berdakwah dan dalam sebagainya. Menurut pandangan Ustadz sendiri, solusi-solusi yang paling bisa mengena untuk masyarakat kita ini untuk melihat
budaya menjadi bagian dari kehidupan dan Islam tetap berada di garis yang benar-benar bahwa itu sebuah nilai keyakinan, itu seperti apa Ustaz? Ya, ada konsep bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Ya, Islam adalah rahmat bagi alam semesta. Karena itulah ketika kita berhadapan dengan seseorang yang begitu garang untuk menghabisi tradisi, maka sampaikan kepada mereka bahwa di Nusantara ini bukan seluruhnya adalah suku Arab, ya, tapi terdiri dari ratusan mungkin bahkan ribuan suku dengan adat istiadat dan tradisi yang berbeda. Berikan pemahaman kepada mereka yang terlalu fanatik ya terhadap sesuatu yang menentang terhadap tradisi, begitu getol menolak tradisi, dan berikan pemahaman yang tepat kepada mereka yang terlalu berlebihan mengkultus sebuah tradisi. Ya, bagaimanapun Islam berada di tengah. Ya, Islam berada di tengah, bukan berarti harus condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. Islam harus hadir benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Mereka yang salah ya bukan untuk diinjak, mereka yang salah bukan untuk dihabisi, tapi justru menolong mereka yang salah supaya menjadi tidak salah dan menjadi yang benar. Ya, apapun posisi, ya, apapun, karena kita oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilihat bukanlah pakaian, ya, bukanlah gamis yang panjang, bukanlah mereka yang hanya pakai kaos oblong, akan tetapi ya hati yang dilihat, keimanan, ya. Keimanan dan ketakwaan itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu bergagah-gagah ya, bergagah merasa paling hebat, tidak penting, tapi bagaimana berikan nasihat yang tepat terhadap mereka yang salah, bukan membuang mereka yang salah, tapi mengangkat yang salah supaya menjadi tidak salah dan berada di garis yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Ini pencerahan yang luar biasa berkaitan dengan apa yang kita jelaskan hari ini, berkaitan juga dengan waktu yang kita punya nih Ustadz. Jadi saya berharap nanti di episode selanjutnya kita bisa lebih membahas lebih mendalam lagi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan masyarakat. Pemirsa Jember 1 TV, Setetes Embun hadir untuk memberikan satu nilai yang kemudian mampu menjadi pencerahan kita semua. Hari ini kita berbicara budaya, tradisi, itu menjadi bagian dalam kehidupan yang memang wajib berjalan seiring dengan nilai-nilai keyakinan Islam. Sesuai dengan akidah Islam, tidak mudar dalam menjalankannya, sesuai dengan juga apa yang berjalan dengan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan, dan Islam sudah mengatur menjadi agama yang rahmat buat semuanya. Sampai di sini Setetes Embun kita kali ini. Saya Joko Supriyatno. Kita ketemu lagi di episode mendatang dalam kesempatan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.